Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Cadele. Ada orang Pati nggak di sini? Ada yang ikut demo juga nggak kemarin? Gila sih, merinding sumpah liatnya. Lur, respect buat kalian yang memperjuangkan hak-hak warga Pati ya kan? Balik mana ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Cari nafkah itu seni bertahan hidup level ekstrim. Kali ini kita akan mengidul film bergenre kriminal yaitu Killing Them Softly tahun 2012, mengisahkan tentang dua perampok yang nekat menjalankan aksinya di sebuah rumah judi poker milik para mafia. Setelah itu seorang pembunuh bayaran pun ditugaskan untuk melacak mereka berdua. Seperti apakah ceritanya, langsung aja ke requestan dulurku Dima Wardana ya Cak. Kenapa kita maaf Cak, keyboardnya lari-lari. Keyboard lari-lari tuh gimana sih, Blak? Mana ejaannya keyboardnya begitu lagi, Lur? Monggo sketchaken. Go. Pada tahun 2008 di Amerika yang bertepatan dengan pemilihan presiden antara Barack Obama dan John McCain, seorang pria bernama Frankie membawa rekannya Russell untuk menemui bosnya yaitu Johnny yang ingin merampok rumah judi poker milik suatu geng mafia, sebut saja geng telolet. Awalnya Johnny tidak suka melihat Russell yang petentang-petenteng, sering bicara tidak sopan dan kurang berpengalaman merampok. Johnny pun meminta Frankie untuk mencari orang yang lain. Apalagi Johnny baru saja bebas dari penjara setelah dibui selama 7 tahun dan dia tidak ingin menjalankan misi perampokan dengan penuh resiko. Namun karena sangat butuh uang, Frankie pun terus berusaha meyakinkan Johnny yang alhamdulillahnya Russell pun diizinkan ikut dalam misi perampokan. I don't like this guy. He's too fresh for my blood. You don't have the balls to do it. I think you ought to try pretty hard. This item looks like he's got no friends. I'm not going to put up with shit like this. John, he'll be all right. John, I need the dough. Don't around. Man, what about Russell? I don't give a rat's ass. You know. Lalu Johnny pun menceritakan jika rumah poker itu dijalankan oleh seorang pria bernama Marky yang 4 tahun lalu pernah menyuruh 2 preman untuk pura-pura merampok rumah pokernya agar semua pemain panik dan kabur. Lalu Marky bisa menggasak semua uang pemain. Namun di suatu malam, Marky yang sedang kobam tanpa sadar mengaku jika dialah otak dari perampokan tersebut. Akan tetapi para pemain judi menganggap Marky sedang bercanda, apalagi dia sedang kobam dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mencurigai Marky. Namun jika sampai terjadi perampokan lagi, sudah pasti Marky akan dituduh sebagai dalangnya yang berpura-pura rumah judinya dirampok. Maka dari itu Johnny akan menggunakan kesempatan tersebut untuk menyuruh Frankie dan Russell merampok rumah judinya Marky. If Marky's game gets knocked, they're gonna know it was Mark. And Marky's gonna... He tells them it was him there. I did it! And everyone thinks it... Because just a matter of time, some other fresh bastard's gonna think of it. Lalu sesampainya di sana, mereka pun langsung menodong semua pemain dan menyuruh Marky mengambil seluruh uang di brankas. Marky pun sempat membujuk Russell untuk membatalkan perampokan karena nanti dia bisa diburu oleh para mafia. Dan Marky berjanji akan meloloskan Russell jika dia mau menyerah sekarang. Akan tetapi Russell sama sekali tidak terintimidasi, sedangkan Frankie lanjut memaksa para pemain menyerahkan uang mereka. Lagi-lagi Marky berusaha menghentikan perampokan itu dan Russell langsung menghantam Marky karena banyak bacot. Setelah semua uang sudah dikumpulkan, Russell pun buru-buru balik ke mobil, diikuti oleh Frankie yang mundur perlahan-lahan sambil terus menodongkan pistolnya ke para pemain. Sementara itu terdengar suara pidato Presiden George Bush yang sedang membahas tentang krisis keuangan global termasuk Amerika di tahun 2008, di mana banyak warga yang kesulitan keuangan, khawatir dengan masa depan mereka, investasi lesu, juga penurunan daya beli masyarakat. Dan inilah membunuh mereka dengan perlahan. Go.
Setelah perampokan tersebut, permainan poker itu pun dihentikan sementara karena situasi keuangan Amerika sedang kacau dan orang-orang sangat amat takut kehilangan uang, lur. Di lain sisi, seorang bos kriminal bernama Driver membahas insiden perampokan itu dengan pembunuh bayaran yaitu Jackie Coogan. Menurut Jackie, perampokan itu bukanlah ulah Marky. Namun karena 4 tahun lalu Marky berpura-pura kerampokan, maka para pemain jelas akan menduduh Marky, ya kan? Jackie mengatakan agar permainan poker bisa berlanjut, Marky harus tetap dibunuh meski dia bukan dalangnya. Lalu malam harinya, 2 kroco anak buah Jackie pun diperintahkan untuk menculik Marky. Mereka mulai menghajar habis-habisan Marky agar memberitai siapa 2 pelaku perampokan malam itu. Jelas Marky tidak tahu siapakah kedua perampok itu, dan karena dianggap berbohong, Marky pun terus-terusan disiksa lalu ditinggalkan begitu saja. Steve, I didn't do nothing. You know you're gonna get in the car. Honest to God. Look in this up first. Sucker! You say, Steve! Shut up! Sementara itu Russell pergi ke Florida untuk menemui Frankie. Sambil asik konsumsi narkoboy, Russell pun menceritakan tentang perjalanannya ke Florida bersama temannya yaitu Kenny untuk menjual anjing-anjing curian mereka. Setelah transaksi selesai, mereka pun membakar mobil tersebut agar menghilangkan jejak. Namun tololnya Russell menceritakan kepada Kenny jika dirinya terlibat dalam perampokan permainan poker. Yang tanpa Russell sadari, Kenny ternyata adalah anak buah salah satu pemain di game poker tersebut, lur. Mendengar itu, Frankie pun sangat panik karena cepat atau lambat Kenny pasti akan memberitahu ke atasannya. You're talking to a What else did you tell him? So Kenny Gill works for Dylan. Kenny Gill works for Dylan. Like a wheel within a wheel. Sementara itu Jackie dan Driver sedang ngobrol ngalor ngidul. Ternyata Jackie sudah mendengar info dari Kenny tentang Russell yang terlibat dengan perampokan tersebut. Setelah itu Driver pun membahas soal anak buah Jackie yang menyiksa Marky terlalu keras sampai hampir koit. Akan tetapi menurut Jackie, penyiksaan itu sudah seharusnya dirasakan oleh Marky karena sebelumnya Marky pernah merampok judi pokernya sendiri dan semua pemain juga pasti ingin menghakimi seperti itu. Selanjutnya Jackie berencana akan membunuh Marky agar permainan poker dapat dilanjutkan kembali tanpa menimbulkan rasa cemas dan tanpa rasa takut akan adanya perampokan lagi. Sedangkan untuk urusan memburu Russell, Frankie, serta bosnya Johnny, Jackie pun akan menyuruh rekannya yaitu Mickey. Karena ternyata Jackie kenal dengan Johnny dan merasa iba jika membunuhnya dengan tangannya sendiri. Mendengar itu awalnya Driver tidak setuju karena biaya Mickey terlalu mahal. Namun Jackie menjelaskan jika dia sudah berhasil nego ke Mickey dan jasanya bisa dibayar lebih murah. Yang akhirnya Driver pun setuju, lur. Our Kenny. He starts bragging about how they just knocked over this guy's game. Whack Trapman, get the game started. You ought to be. Your boy's a little overboard. They think Trapman. And all he got was beat off. And what about this squirrel? Probably not any Mickey. New York Mickey? I like to softly, from a distance, not close enough. Setelah itu Jackie bertemu dengan Mickey di sebuah bar dan sebenarnya saat itu Mickey masih dalam status bebas bersyarat dan belum boleh pergi terlalu jauh. Sambil kobam Hammer, Mickey pun menceritakan tentang dirinya yang hampir masuk penjara karena dituduh memiliki senjata ilegal, padahal Mickey hanya mengantarkan senjata itu ke rekannya. Lalu Mickey juga memberitahu jika istrinya berselengki saat dulu Mickey sedang dipenjara. Setelah itu Jackie pun mulai menjelaskan misinya bahwa Mickey harus membunuh Johnny. Now, boom, I'm under arrest. Felon in possession. So I might go to jail. The shotguns are in his. It's that simple. Done it before. I can do it after she was with him. And I didn't like the feeling, but I didn't blame him. No, I'll just take the one. Okay, I'm gonna put his light out tonight. I figure. Dari sana Jackie pun menemui Kenny dan membayarnya untuk mengantarkan Jackie mencegat Marky di jalan. Di tengah derasnya hujan, Jackie dan Kenny pun mengikuti mobil Marky secara diam-diam hingga akhirnya mereka bersebelahan di lampu merah. Dan gak pakai babi bu, Jackie pun langsung menembak Marky tepat di endasnya. Marky yang sebenarnya tidak bersalah pun akhirnya tewas. Dan karena mobilnya terus melaju, Marky juga terlibat kecelakaan. Ride up easy. Nice and smooth.
keep us so far apart for love. You love letters and Ketika mengecek Mickey yang menginap di hotel, ternyata selama 3 hari dia malah asyik berasal-oleh sana-sini dan menolak untuk membunuh Johnny. Karena sudah bersikap seenaknya, Jackie pun mengancam akan melaporkan Mickey ke polisi jika dia tidak mau menjalankan misi yang sudah mereka sepakati. Karena status Mickey masih bebas bersyarat, ya kan? Lalu Sin pun beralih ke Russell yang sedang diincar polisi karena memiliki obat-obatan terlarang. Saking sakaunya dia pun berjalan oleng mengambil narkoboy di brankas miliknya. Namun tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkapnya. All units, this is the lockers on the west side. Leave that hand right there. Don't move that. Don't move that hand. Begitu mengetahui Russell ditangkap oleh polisi, Frankie pun semakin takut karena sebentar lagi dia dan Johnny pasti juga akan kena getahnya. Ternyata dugaan Frankie bener lur. Ketika sedang asik ngopi di warkop, tiba-tiba Frankie ditemui oleh Jackie yang mengetahui lokasi warkop Frankie biasa nongkrong dari informannya. Jelas Frankie pun sangat ketakutan bahkan sampai dahan nangis. Akan tetapi Jackie tidak menggunakan kekerasan sedikit pun yang justru membuat situasinya semakin mencekam karena Jackie mengancam akan memanggil krucu-krucunya untuk membunuh Frankie secara perlahan jika dia tidak mau bekerja sama. Mendengar itu Frankie pun terpaksa akan membantu Jackie dan malam nanti akan mengantarkan Jackie ke tempatnya Johnny. Who's the guy? The guy? Friend of yours actually. Tomorrow night, where's he gonna be? I don't know. Okay then, where's he gonna be? I haven't got no idea. I'll find out when. I already know. Yeah. You told me that before. Otherwise, they're gonna like with Trapman. Never did the right thing. Sesampainya di rumah ceweknya Johnny, Frankie masih memohon ke Jackie agar jangan membunuh Johnny karena dia orang yang baik. Akan tetapi Jackie tidak menggubris perkataan Frankie. Sampai akhirnya Johnny pun datang bersama ceweknya. Frankie dan Jackie pun menunggu Johnny hingga selesai mengantarkan ceweknya ke dalam rumah. Lalu ketika Johnny OTW balik ke mobil, Jackie pun langsung mengeluarkan shotgunnya dan bersiap menembak Johnny. Lalu yang terjadi, karena panik takut tertangkap polisi, Frankie pun langsung ngebut kabur dari sana. Jackie pun berusaha menenangkan Frankie dan gantian nyetir. Lalu mereka OTW ke tempat Jackie memarkir mobilnya. Setelah itu Jackie pun keluar dari mobil seolah-olah semua urusannya sudah selesai dengan Frankie. Tapi tiba-tiba, You know what you gotta do, right? I go down there with my cuz I leave this one and I go on. I don't go too fast and I setelah semua yang terjadi, komplotan Johnny pun berhasil dibantai. Di lain sisi sebagai presiden yang terpilih, Barack Obama pun membacakan pidatonya di depan semua rakyat Amerika. Sementara itu Jackie menemui driver di sebuah warkop untuk meminta bayarannya. Namun setelah dihitung ternyata bayarannya kurang lur. Akan tetapi driver menjelaskan jika saat itu sedang terjadi kesulitan ekonomi di mana-mana dan driver hanya bisa membayar segitu. Sebenarnya Jackie bisa protes ke atasannya driver, akan tetapi dia baru saja tewas pagi hari tadi. Driver pun sempat berkelit jika transaksi ini seharusnya bisa dinego karena mereka saling kenal dan bersaudara. Sama seperti pidato Obama yang baru saja terdengar, yaitu jika seluruh rakyat Amerika, apapun ras dan agamanya, adalah satu. Akan tetapi Jackie tidak peduli karena misinya menyingkirkan Marky, Frankie, Russell dan juga Johnny telah selesai. Jackie pun tetap memaksa driver untuk membayar dengan jumlah yang sesuai. Lalu Jackie mengatakan bahwa dia sama sekali tidak setuju dengan pidato Obama barusan. Karena menurutnya manusia diciptakan tidak pernah sama, tidak pernah setara, dan tidak pernah ada yang namanya kesatuan dalam sebuah negara. Begitu pula dengan Amerika yang lebih cocok diibaratkan sebagai bisnis, bukan sebuah
sebuah negara, karena segala sesuatunya harus dibayar sesuai aturan yang sudah disepakati. Sama seperti Jackie Lur yang harus dibayar sesuai harga yang sudah disetujui oleh driver. Still be telling us we're a community. Tell you what, just excuse me. Are you gonna count it? They were right to. Possession prices, because they told me to. You know this business is a business. You are a cynical bastard. America's not a country. It's just a business. Can pay me. Buyar. Film ini adalah alegori dari krisis keuangan yang terjadi tahun 2008, Lur, di mana sistem perekonomian runtuh dan banyak rakyat yang sengsara karena beberapa faktor, salah satunya keputusan yang salah dari para pejabat pemerintah Amrik, Lur. Sama seperti di film ini, Lur, terhentinya judi poker diibaratkan perekonomian yang runtuh, para pemain yang kehilangan uang diibaratkan sebagai rakyatnya, dan Marky yang kong kali kong dengan 2 kroco untuk merampok adalah pejabat pemerintah yang salah mengambil keputusan. Meski filmnya agak membosankan ya, tapi maknanya dalam loh ternyata, Lur ya. Jadi intinya yang bisa menolong kalian ya diri kalian sendiri, Lur. Jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum.